Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back with me Husnul Khatimah Adnan. Saya adalah seorang dosen bahasa Inggris di IAIN Langsa. Jadi hari ini saya ingin membuatkan video untuk menjawab pertanyaan teman-teman saya terkait tips dan trik untuk seleksi kompetensi bidang calon PNS dosen di bawah Kementerian Agama. So buat kamu yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe ya. Oke, untuk rule number one untuk mengikuti seleksi SKB, menurut saya yang paling penting itu adalah jangan pantang menyerah, jangan kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena saya mendengar teman-teman ada yang berkata bahwa nanti saingannya itu ada yang, karena untuk SKB itu biasa diambil 3 orang, terus saingannya ada yang memang sudah mengabdi di instansi tersebut, ada yang memang sudah menjadi dosen kontrak di situ. Jadi jangan pernah, jika kalian belum mengabdi di situ dan mendaftar di instansi tersebut, jangan kalah dulu. Karena kalau kalian kalah secara mental, kita akan tes nanti, tes mengajar, tes wawancara, dan tes TPA. Untuk wawancara dan mengajar itu sangat nampak raut kalau kita tidak pede, kita merasa kita nggak akan lulus, itu akan langsung terlihat dan itu tidak bagus. Oke. Saya bakal ngejelasin berdasarkan pengalaman saya di 2018, karena bisa jadi aturan yang SKB tahun ini bisa jadi sangat berbeda dengan yang saya ikuti. Karena ketika saya ikut 2018 itu agak sedikit berbeda dengan yang 2017, khususnya di bagian wawancara. Tapi at least apa yang akan saya jelaskan ini mungkin bisa jadi gambaran atau konsiderasi buat kawan-kawan kira-kira persiapannya akan seperti apa. Nah, waktu saya tes SKB itu ada 3. Yang pertama TPA, yang kedua wawancara, dan ketiga itu ada tes mengajar. Karena kita akan jadi dosen, jadi praktik kerjanya itu adalah mengajar. Oke, untuk tes TPA, buat kamu yang ketika ujian CAT kemarin TIU-nya tinggi, nggak perlu menjadi masalah karena tes TPA-nya persis kayak TIU, soal bahasa Indonesia, matematika, hanya levelnya bahkan jauh lebih rendah dari TIU yang di CAT. Sedangkan untuk tes wawancara ini yang harus kalian persiapkan sedikit, karena menurut saya dari ketiga tes ini yang paling berat saya ikuti adalah tes wawancara. Kenapa? Karena tes wawancaranya itu sangat kompleks, dimana dia berbasis aplikasi. Waktu itu kami setiap orang itu kalau nggak salah 1 jam diwawancara, dengan pola si pewawancara dan kita yang akan diwawancara sama-sama tidak tahu soalnya apa. Jadi di depan kita, di depan si pewawancara ada sebuah laptop, di dalamnya ada aplikasi. Tanpa aplikasi tersebut keluar soal per soal berdasarkan siapa yang ikut hari itu. Jadi soalnya kayak diacak, nggak sama semua. Jadi setiap orang belum tentu mendapatkan soal yang sama. Bisa jadi juga dapat soal yang sama, kayak ada sekitar mungkin ada 80 soal terus diacak tuh terus menerus. Dan soalnya itu menurut saya sangat kompleks, khususnya buat kita yang melamar di jurusan yang bukan pendidikan agama, karena soalnya tentang agama semua gitu, tentang pemahaman kita tentang keislaman dan juga modernisasi. Karena waktu 2018 saya ikut itu lagi ngehitnya tentang teologi Islam Nusantara. Jadi yang saya dapati, yang saya pahami ya, mungkin yang saya rasakan waktu itu pihak Kemenang pengen mendapat orang yang lulus di Kemenang itu adalah orang-orang yang punya pola pikir Islam Nusantara, yang toleran, yang moderat. Jadi dia ingin menyaring apakah kita itu moderat atau radikal. Karena contoh soal yang beratnya seperti ini, seperti bahwa dibacakan ayat Al-Qur'annya, saya sudah lupa, pokoknya nanti ada ujungnya adalah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ayat ini, surat ini sering dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengklaim sesuatu kaum bahwa mereka itu kafir, sama seperti yang dilakukan oleh ISIS. Sedangkan di Indonesia kita menggunakan landasan hukum berdasarkan Pancasila, bukan hukum Allah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Mana yang lebih benar? Apakah Pancasila atau hukum Allah? Nah, di sini sangat menjebak. Kita dituntut untuk bisa menjawab secara diplomatis. Kenapa? Karena kalau kita menjawab bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang benar, maka secara langsung kita sudah mengkafirkan hukum Allah, dan itu berarti kita bukan muslim yang baik.
Tapi ketika kita menjawab bahwa hukum Allah ada yang terbaik dan Pancasila tidak benar, maka kita bukanlah nasionalis dan kita juga tidak layak untuk lulus. Jadi kita harus menjawabnya dengan diplomasi. Nah, waktu itu saya menjawab bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia. Aceh juga menganut demokrasi Pancasila. Tapi di Aceh kita juga menjalankan syariat Islam yang merasakan hukum Allah. Dan kedua hukum ini, Pancasila dan Islam, Pancasila dan hukum Allah itu dua hal yang saling bersinergi. Dia bukan hal yang berbenturan. Jika kita ingin melihat pola keduanya adalah benar dan bisa saling bersinergi, adalah kita melihat bagaimana pola penerapan syariat Islam di Aceh yang semua orang bisa menjalankannya dengan baik tanpa melanggar Pancasila, tanpa melanggar hukum Allah. Dan waktu itu saya melihat pewawancaranya puas dengan jawaban tersebut. Nah, pola jawaban pertanyaan-pertanyaannya itu beragam, dari yang paling sulit sampai yang paling mudah. Yang paling mudah itu mungkin kisaran seperti bagaimana rukun iman, rukun Islam, terus doa kunut, doa ketika sholat, segala macam. Itu mungkin bagi kalian yang pengen ikut harus perdalam, karena terkadang kita tahu kayak rukun iman ada 6, tapi runtutannya bisa jadi terlupa kalau kita tidak mengulang. Terus ada juga soal menyambung ayat, kebanyakan di ayatnya di juz 30 mungkin yang agak-agak panjang, jadi juga bisa diulang. Tapi ada juga ayat yang di Quran besar, mungkin yang kayak di Al-Baqarah segala macam. Saya dapatnya malah di bagian yang badalna hum julu dan ghairoha liyazuqul azab. Saya lupa ayatnya apa, dan itu mereka minta saya baca, dibukakan Quran, mereka minta saya baca ayatnya, kemudian diterjemahkan dan saya tafsirkan. Jadi mungkin bagian dari persiapan kalian bisa juga sekarang sering-sering baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Setiap kalian selesai membaca satu ayat, bacalah terjemahannya dan pahami maknanya. Itu mungkin akan membantu kalian jika nanti ditanyakan bagian yang ada terjemahan dan tafsirannya. Saya bersyukur waktu itu yang ayat badalnahum julu dan itu sering saya dengar, karena ada Osman Pontanci yang suka membawakan irama-irama irama-irama imam, dan ayat itu adalah tentang bahwa nanti di hari kiamat ketika kita di neraka, kulitnya itu bakalan dikelupas dan digantikan supaya kita bisa merasakan beratnya hukuman neraka itu berlipat-lipat, karena ternyata rasa yang ada pada manusia itu dapat di kulit, sensor rasa itu ada di kulit, makanya disebutkan kulit gitu. Jadi makanya saya juga bisa menjawab waktu itu kayak rezeki aja, karena kalau ditanyakan ayat yang lain saya belum tentu bisa menjawab. Kemudian ada juga soal tentang ekonomi, tentang sosial perekonomian, kayak juga saya ditanyain kalau di pasar kamu menemukan dua jenis bawang, ada bawang impor yang harganya lebih murah dan ada bawang lokal yang harganya sangat mahal, yang mana akan kamu beli? Nah, di sini kita tentu harus menjawab bawang lokal, tapi dengan penjelasan kenapa kita memilih walaupun dengan harga yang mahal. Bahkan kan sebagai ibu-ibu kita dituntut untuk berhemat. Nah, jadi jawaban-jawabannya itu sedikit membutuhkan logika dan juga pemahaman agama yang mantap. Maksudnya ini agak berat kan. Jadi tipsnya seperti apa? Berdoalah supaya kalian nanti tidak menjadi orang yang nomor 1 dipanggil. Kenapa? Karena kalau kalian nomor 1 selanjutnya, setiap ada yang keluar, cobalah dengarkan, tanyai soalnya seperti apa. Tapi kalau saingan kamu pasti dia nggak akan bilang. Tanyalah pada orang-orang yang berdasarkan dari prodi yang lain. Misalnya kamu prodi bahasa Inggris, pasti yang prodi bahasa Arab bakal ngejawab karena kamu bukan saingannya. Jadi dengan kamu bertanya pola soal seperti apa, kamu punya waktu untuk searching di Google at least, untuk lihat-lihat bahwa ini ayatnya tentang apa. Jadi ketika jawab nanti kamu tidak murni mengarang, tapi ada landasan nanti dari jawabannya. Jadi mulai sekarang sih saran saya, jika kalian tahun ini kan kita banyaknya berkasus tentang COVID, mungkin banyak dalami tentang bagaimana hukum Islam, pandangan Islam terhadap COVID, terhadap hadis-hadis yang menjadi pijakan social distancing, yang menjadi pijakan bahwa bagaimana larilah kamu dari suatu wabah seperti kamu lari dari singa, itu kan hadis Rasul. Jadi itu juga pahami, dan hukum sholat berjamaah ketika COVID, hukum fardu kifayah bagi
mic yang positif COVID itu juga perlu dipahami, karena mungkin sekarang kita bakalan banyak merasakan itu. Terus online learning itu bakalan jadi platform online learning yang bagus seperti apa, student autonominya gimana, perekonomian juga seperti apa, itu harus kalian baca dan searching, karena itu isu yang lagi ngehits hari ini. Waktu saya isu ngehitsnya tentang Islam Nusantara. Oke, selanjutnya tentang praktek mengajar. Yang harus kalian ingat bahwa yang menguji, yang mewawancara, yang menguji kalian praktek mengajar itu adalah petinggi di fakultas kalian dan juga petinggi di kampus yang kalian tuju. Waktu saya diwawancara oleh wakil rektor dan juga wakil dekan. Sedangkan waktu praktek mengajar itu bersama wakil rektor dan dekan fakultas tarbiyah. Kalau kamu mengajar di jurusan tarbiyah, maka yang akan menguji kamu adalah orang di tarbiyah, karena dia memahami pola pendidikannya. Nah, jadi waktu saya ada sedikit poin khusus bagi yang bisa berbahasa asing. Saya mengajar bahasa Inggris, otomatis memang harus bisa bahasa Inggris, tapi akan ada nilai plus ketika saya bisa menunjukkan bisa berbahasa asing yang lain. Nah, buat kamu yang ngambil jurusan bahasa Inggris, saran saya jangan ngambil materi basic. Materi basic kayak writing, reading itu terlalu mudah untuk kita ajarkan, jadi kita terlalu sulit dalam menyiapkan bahannya agar terkesan intelek gitu kan. Nah, ketika mengajar pastikan kalian siapkan silabusnya, PPT-nya, kemudian lesson plan-nya dan course contract. Course contract itu kalian kontrak, bisa kalian ketika masuk pertama dalam kelas, kalian pasti akan jelasin kelas kalian itu akan seperti apa, penilaiannya bagaimana. Nah, itu kalian print out, jangan yang soft copy ya. Jadi kalian bisa langsung serahkannya begitu masuk, kalian serahkan silabus, lesson plan segala macam. Kemudian PPT-nya kalian setting di dalam jadi masukin langsung ke flash disk PPT-nya, karena nanti akan disediakan satu laptop di dalam ruangan itu. Usahakan langsung mudah di luar, jadi kamu nggak perlu nyari ngetik-ngetik. Maksudnya PPT-nya jangan di dalam folder, langsung kalian letakkan filenya di mana yang mudah kalian akses. Dan pastikan PPT dan pun materi yang kamu ajarkan itu udah di luar kepala, dan kamu akan mengajarkan full English kalau kamu adalah calon dosen bahasa Inggris, karena itu adalah nilai utama. Karena waktu saya ada juga saingannya yang mengajar pakai bahasa Indonesia, jadi pengujinya malah marah, kamu kan jadi dosen bahasa Inggris kok mengajarnya pakai bahasa Indonesia gitu. Itu salah satu kemampuan untuk kita show bahwa secara speaking, secara pedagogi kita mampu gitu. Itu satu. Kedua, waktu itu saya ngambil SLA, Second Language Acquisition, karena menurut saya kalau kalian bahasa Inggris ambillah yang memang kayak discourse, linguistik, social linguistic, course cultural understanding, karena itu jauh lebih menarik untuk kita ajarkan. Nah, jadi waktu itu saya ngambil SLA dan saya bandingkan bagaimana pola language acquire itu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Jadi mengajarkan bagaimana pola bahasa itu sendiri. Kenapa kita agak sulit menerima bahasa lain, karena ternyata pola bahasa gramatikalnya itu agak berbeda, letakkan subjek dan lain sebagainya agak berbeda. Nah, ternyata yang menguji saya itu adalah polyglot. Bapak itu dia jurusan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kayak air, dan dia bisa bahasa Jepang loh. Dan jadi dia satu sisi dia impress dengan, karena saya, dan dia malah tanya, kamu bisa bahasa Jepang? Saya berusaha dengan pede menjawab saya bisa, walaupun kalau seandainya dia ngomong ngajak conversation saya nggak bisa, tapi at least itu jadi nilai plusnya. Karena saya lihat juga ada teman saya, dia ngambil jurusan PAUD terus ngajarnya pakai bahasa Inggris, dan bapak itu juga sangat wow gitu, dan alhamdulillah dia juga lulus gitu kan. Nah, jadi ini menjadi nilai plus waktu kami, tapi ke tahun ini saya rasa ya yang akan jadi nilai plusnya itu ada bagian online learning, karena kita dengan kondisi pandemi seperti ini mau nggak mau kita harus betul-betul paham dan aware tentang teknologi, tentang bagaimana pembelajaran secara distancing, secara online learning. Jadi kamu harus bisa ngejelasin secara pedagogikal values-nya itu bagaimana online learning itu, karena kita tidak langsung moral values-nya itu gimana cara kita transfer di online learning, itu yang akan jadi pembahasan sedikit, karena semua siswa bisa belajar materi secara online learning, tapi moral values-nya itu challenging banget buat kita educator, buat kita kabari ke siswa kita. Terus aplikasi apa yang bagus yang kamu pakai, terus metode pembelajarannya. Jadi sedikit kalian belajar tentang pedagogikal, karena kalau secara materi saya yakin sangat mudah bagi kalian belajar, tapi secara pedagogikal nih kalian perlu
belajar lagi karena pola pembelajaran online learning dengan classroom learning itu sangat berbeda. Jadi dasar pijakan pendidikannya juga agak berbeda. Jadi ya belajar lagi lah tentang bagian tersebut. Dan jadi nanti juga harus siapkan satu nilai poin lagi. Jika kamu selama ini punya sertifikat, punya penghargaan, punya peraih internasional, punya jurnal, nah ya, kamu letakkan dia dalam satu bundel yang memang yang asli semuanya. Jadi nanti kamu bawa ketika waktu praktik mengajar. Jadi nanti jikapun, karena waktu saya kemarin itu diminta, tapi jikapun nggak diminta, kamu tawarkan memang bisa, apakah saya perlu meletakkan sertifikat segala macam. Lihat kondisi, kalau memang ternyata tidak ada teman yang menawarkan, jadi jangan tawarkan. Tapi kalau ada, itu juga jadi nilai plus ketika dia melihat bagaimana kinerja kamu selama ini. Dan yang paling penting juga, kamu harus bisa menjawab satu pertanyaan, karena saya rasa pertanyaan ini dua-duanya ditanya. Waktu saya wawancara ditanya, waktu selesai praktek mengajar juga ditanya. Jadi kayak kamu diterima, tapi bagaimana kamu meyakinkan kalau kamu bukan orang asli. Misal kamu mengajar melamar di Langsa atau melamar di Melabuh, tapi kamu orang Banda Aceh atau orang Aceh besar, bagaimana kamu meyakinkan mereka bahwa kamu tidak akan pindah? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi saya dijawab bahwa saya punya jawaban yang sangat kuat, bahwa suami saya sudah dua lulus di Langsa, Pak. Jadi saya insya Allah tidak akan pindah karena dua-duanya udah di sini. Nah, mereka langsung yakin gitu. Nah, kamu gimana cara meyakinkannya? Dan itu harus jawab dari lubuk hati ya, karena kalau kita jawab dengan retorika yang keren tapi hati kita bilang enggak, itu akan terlihat. Oke guys, mungkin itu aja sharing dari saya tentang SKB. Saya berharap kalian lulus semua. By the way, selamat dulu ya untuk yang udah lulus ke tahap SKB. Semoga kalian tetap semangat, jangan kalah sebelum berperang. Make sure you do your best, dan semoga ini jadi rezeki yang berkah buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.